segi CC. Untuk CC-nya Pak Eko ini matok di CC berapa? Terus regulasi di jarak 500 meter itu gimana sih Pak Eko kalau boleh tahu? Kalau aku tanya-tanya orang sana itu katanya selebar bebas itu packingnya cuma selebar, batasan packingnya itu cuma 1 mili, packing block sama headnya itu maksimal 1 mili, nggak boleh lebih. Kalau CC-nya bebas kayak gitu. Ini sebenarnya itu dipatok 500 meter atau 402 meter? 500 meter. Berarti 500 meter ya? 500 meter. Berarti di riset di jarak 500 meter. Ikut regulasi yang ada di Jakarta. Jakarta sana. Kayak gitu. Kalau di sana banyak karisma-karisma. Pak Eko mencoba latihan di sana itu menggunakan mesin Yamaha Jupiter. Oke baik teman-teman, sampai jumpa kembali. Kali ini saya silaturahmi langsung ke bengkel KO Speed Madiun, atau kalian sudah tidak asing lagi dengan beliau atau teman saya di depan ini. Ada Pak Eko. Gimana Pak Eko kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sore hari ini sekalian saya silaturahmi di bengkel Pak Eko itu ada yang baru. Nah, kalian pasti penasaran. Saya juga penasaran, kalian juga penasaran. Nah, di mana Pak Eko itu tidak hanya riset di jarak 201 meter ya Pak Eko. Ini untuk motor sumber laut. Nah, jadi sumber laut itu ini lagi riset di jarak Untuk 500 meter. Untuk 500 meter. Baru Jadi tidak hanya 201 meter, namun Pak Eko mencoba meriset di jarak 500 meter. Di mana motor ini yang kemarin latihan tanding, alhamdulillah masih diberi kemenangan ya Pak Eko. Yang kemarin di Bali dan juga di Salatiga. Nah, motor ini itu kebetulan kemarin juga podium di gelaran event Bali. yang terakhir, Pak Eko. Yang mana? Yang terakhir di Bali ya? Bali. Di Bali itu juara 1 juga, kayak gitu ya Pak Eko. Jadi juara 1 juga. Dan kemarin saya kok kaget, Pak Eko itu riset di jarak 500 meter. Jadi apakah risetan baru dari Pak Eko? Mari saya mau tanya-tanya langsung kepada Pak Eko. Gimana Pak Eko? Awalnya kok bisa tahu-tahu riset di jarak 500 meter? Ya untuk ngikutin yang punya motor aja Mas. Yang punya motor itu gimana ya? Coba-coba gitu loh Mas. Coba-coba cek ombak lah. Jadi ownernya sumber laut ini pengen coba-coba main di jarak 500 meter. Panjang itu ya? Panjang. Kayak gitu. Terus ini masih proses riset ya Pak Eko? Masih proses riset. Baru jadi kemarin ini mesinnya belum setting sama sekali ini. Jadi motor ini itu belum sempat dibuat main atau dibuat setting jarak panjang, barusan jadi, atau ini sudah pernah setting atau belum? gimana? Belum sama sekali, baru jadi kemarin mau nyeting ada trouble, belum dicoba start gitu, belum sampai, habis itu pulang tak benahin lagi, belum nyeting lagi ini. Oh seperti itu. Jadi motor ini itu benar-benar baru ya teman-teman, dari Pak Eko. Untuk mesinnya itu berbeda atau sama untuk di jarak 500 meter itu? Yang kemarin ada 201. Apakah 201 itu diubah lagi atau ada mesin lagi? Ada mesin lagi, ini baru semua Mas. Jadi 20 untuk 201 ada lagi, yang buat 500 baru ini. Oh, berarti ada dua mesinnya. Iya, jadi mesinnya. Yang satu untuk 201 meter, yang satu diriset untuk jarak panjang 500 meter. Nah, kayak gitu. Oke Pak Eko. Di
Di mesin 201 meter dan mesin jarak nafas panjang 500 meter itu apakah ada perbedaan? Ada, Mungkin dari mesin bawah, blok ataupun headnya. dari rasio pun beda. Beda ya Pak Eko? Beda. Dari segi krek as juga beda, balancer, magnet beda. Kayak Jadi gitu. beda semua. Beda. Nah, untuk 201 sudah tidak diragukan lagi ya, bisa dikatakan sudah teruji. Nah, gitu maksudnya. Nah, di jarak 500 meter ini kendala yang utama kemarin yang mau setting akhirnya dibawa pulang lagi itu tadi, itu di bagian apa? Adakah kesulitan apa di riset mesin 500 meter ini? Cuma di kamprat kemarin, kampratnya masih bingung mau pakai apa gitu, soalnya harus ngepasin bener-bener pas. Kan aku ini pakai kasih itu panjang, Berarti kepanjangan harus motong 2 kayaknya. Itu pun masih kepanjangan, kalau dipotong 2 itu kemarin kependekan, terus tak balikin lagi di mata berapa ya kemarin ya, lupa aku berapa gitu. Sekarang kepanjangan tapi masih aku coba gini dulu gitu. Seperti masih itu. Cari-cari kampret yang lebih pas gitu. Berarti untuk kendala sementara di kamprat. Ya bukan sementara, ya semoga tidak ada kendala. Cukup di kamprat aja. Jadi untuk yang lain sementara kan belum dibuat jalan ya, belum dibuat setting, jadi belum tahu. Belum ngerti. Kendalanya di apa ya gitu ya Pak Eko. Iya gitu. Selain itu, adakah kesulitan yang lain ketika bangun, entah itu dari segi portingan atau bentuk seker atau profil noken, itu gimana? Apakah ada kesulitan atau gimana Pak Eko? Mungkin di angka nokennya mungkin Mas. Di angka noken pun juga beda dari 201 meter dari ya? jarak panjang itu pun beda. Ini pun juga masih baru, jadi belum ngerti nanti. Iya. Jadi untuk pasnya di jarak 500 meter itu apakah menggunakan angka segini ini masih mencari-cari kayak gitu ya? Masih riset lah kayak gitu. Kalau di bagian rasio sendiri, yang tentunya rasio itu kan juga berbeda di 201. Untuk angkanya itu lebih gimana? Untuk lebih besar atau lebih kecil atau gimana? Lebih besar ini daripada yang 201. Angkanya lebih besar ya berarti ya? Besar ini. Mungkin Pak Eko, dari segi CC, untuk CC-nya Pak Eko ini matok di CC berapa? Terus regulasi di jarak 500 meter itu gimana sih Pak Eko kalau boleh tahu? Kalau aku tanya-tanya orang sana itu katanya selebar bebas itu packingnya cuma selebar, batasan packingnya itu cuma 1 mili, packing blok sama headnya itu maksimal 1 mili, nggak boleh lebih. Kalau CC-nya bebas kayak gitu. Oke, ini ada yang baru teman-teman, bukan yang baru ya, ada yang menarik di sini, di mana Pak Eko memberikan informasi bahwa packing blok sama packing head, blok sama head itu maksimal 1 mili, nggak boleh lebih. jadi belakang 05, tengah 05 ini Pak Eko, gimana ini? Yang belakang 1 mili, Oh, yang gitu. depan 1 mili, tapi ini nggak sampai 1 mili kok. Berarti intinya belakang sama tengah ini maksimal 1 mili. Ya. Oh gitu Nggak ya. boleh lebih. Nggak boleh lebih 1 Kayak mili. gitu. Itu terserah mau ngambil di packing yang ukuran berapa, yang penting nggak lebih dari 1 mili. 1 mili. Kalau CC-nya pun bebas, mau pakai piston gede pun boleh. Bebas ya Pak Eko. Bebas CC-nya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk CC bebas, Pak Eko ini ngeriset ini dengan CC berapa di jarak 500 meter ini? Ini CC-nya ketemunya 200 lebih sedikit. 200 nggak sampai 210, nggak sampai. Nggak sampai. Berarti berkisar di 205, 200 lebihnya itu ya Pak Eko. Gitu. Terus ini sebenarnya itu dipatok 500 meter atau 402 meter? 500 meter. Berarti 500 meter ya? 500 meter. Berarti di riset di jarak 500 meter. Ikut regulasi yang ada di Jakarta. Jakarta sana. Oh, Sentul kayak itu. gitu. Kalau di sana banyak karisma-karisma. Pak Eko mencoba latihan di sana itu menggunakan mesin Yamaha Jupiter, yang dimana di sana sudah sering meriset di
Honda Wave atau 125 atau Karisma, itu mesinnya sama. Namun Pak Eko memilih yang berbeda, teman-teman, memilih mesin Yamaha Jupiter. Nah, seperti itu. Selain itu Pak Eko, untuk dari ukuran struknya kalau boleh tahu gimana ini? Ataukah geser torsi aja, ataukah ada langkahnya yang diubah atau gimana? Langkahnya beda. Langkahnya ini 60 langkahnya. Kalau piston masih sama diameter 66 kayak diameter 66 kayak yang 201. Kayak gitu. Ini masih coba, nanti kalau ada kurang lebihnya pasti diganti lah kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ini masih coba dulu. Di bagian head Pak Eko, untuk headnya klepnya ukuran berapa? Sama pasti ya? Ukurannya 3429 sama yang di Ristatan 201 meter. 201 sama. Cuma angka nokennya yang berbeda. Beda. Kayak gitu. Nah, ini ada yang menarik lagi Pak Eko. Untuk di jarak 500 meter itu Pak Eko menerapkan kompresi di head itu berapa kompresinya? Ini ketemunya 14,8 ini Mas. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi daripada yang 201 untuk bahan, ya tergantung bahan bakarnya sih nanti. Kalau di 201 emang berapa kompresinya? Kalau 201 pakai bahan bakar bensol itu ketemunya 14,5, yang pakai M5 itu 13,8 sampai 14 lah, kemungkinan besar segitu. Kalau ini 14,9. 14,8 menggunakan bahan bakar bensol campur bensol. ORG itu. Oh, berarti daripada yang 201-nya Pak Eko sama-sama bahan bakar bensol lebih tinggi yang ini. Lebih tinggi yang ini. Oke, jadi Pak Eko ini menarik teman-teman. Meriset lagi di jarak 500 meter, bahkan kompresinya lebih tinggi daripada yang mesin 201 meter. Kayak gitu ya Pak Eko? Ini nanti juga riset bahan bakar juga nanti. Jadi untuk sementara ini dengan kompresi 14,8 itu menggunakan bensol campuran VRG. ORG itu. ORG, maaf, ORG ya. Itu campuran ORG, ketemunya di 14,8 seperti itu. Mungkin untuk kedepannya apakah pengen nyoba-nyoba pakai nitro atau gimana? Apakah itu tidak termasuk regulasi sana? Kan regulasinya kan selembar bebas tadi, tidak termasuk bahan bakar dan lain-lain. Gimana itu Pak Eko? Gimana ya, kalau nitro itu termasuk buat bahan bakar injeksi ya Mas. Kalau karbu kayaknya belum bisa. Kalau M5 itu bisa, tapi gimana ya, kalau aku pakai M5 itu kan boros banget, spuyernya besar-besar, takutnya atasnya nggak sampai gitu, kehabisan bensin gitu. atau gimana. Iya ya. Berarti Pak Eko memilih dengan bahan bakar afgas campuran ORG itu agar atasnya itu nyampe. Kayak gitu. Mungkin kalau bahan bakar M5 kan spoonernya itu besar-besar. Takutnya Pak Eko atasnya tidak nyampe kayak gitu. Kehabisan bensin atau gimana? Kehabisan itu bensin. Kalau pakai M5 olinya pun cepet banget nyampur sama bahan bakar. Kayak susu. Kayak susu itu. Iya, cepet ganti-ganti terus. Macet atau gimana nanti. Ini kemungkinan besar kalau nggak VQ16 itu ya pakai bensol campur ORG itu. Gitu ya Pak Eko. Berarti untuk time-nya belum tahu ya, karena belum setting. Dino mungkin belum juga. Belum sama sekali, baru aja jadi mesinnya. Berarti ini posisi naik, terus kemarin mau setting, ada kendala itu, terus dibawa pulang lagi itu belum jadi setting ya? Belum sama sekali. Kayak gitu. Mau nyeting Sekarang ada kendala. ada yang baru lagi teman-teman. Ini kok ada di bagian karbu ini ada apa ya? Ini tambahan besi. Kanan dan kiri ini kayak tabung ya. Ini berfungsi untuk apa Pak Eko? Itu kok baru tahu di mesin ini ya? Buat tampungan bensinnya biar lebih banyak gitu Mas. Gitu. Intinya mengejar atasnya tadi agar tidak telat itu. Biar nggak telat bensinnya kayak gitu. Kayak gitu. Kalau pakai M5 harus pakai ini, nggak bisa kalau nggak pakai itu. Pasti kehabisan tampungan. Atasnya pasti berebet-berebet di jarak 201 itu pasti berebet-berebet. Nggak mungkin nggak. Itu pun kalau nggak pakai ini harusnya pakai rotak gitu. Oh, yang kemarin dipasang di sini. Ini dicopot ini. Dicopot kan udah ada ini. Oh, berarti ini sudah bisa untuk pengganti rotak. Bisa dikatakan begitu ya Pak Eko? Tuh.
Untuk ukuran karburator sendiri Pak Eko, apakah 38, sama? 38 yang ini. Di CC 201 juga 38 juga? Ada yang 38, ada yang 27,5. Oh gitu ya, ya menyesuaikan dengan kondisi mesinnya ya. Beda-beda karena kayak gitu. Oke, untuk kelistrikan mungkin Pak Eko apakah sama di jarak 201D maupun 500 meter? Apakah ada perubahan di oil atau di CDI atau gimana? Masih sama. Belum riset CDI sama sekali. Yang Belum. penting mesinnya dulu, nanti kalau ada kurangnya tinggal yang lain gitu. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Oke, pasti ada yang berbeda lagi nih di segi portingan. Nah, untuk portingan itu gimana Pak Eko? Apakah ada perubahan di jarak 201 ataupun di jarak 500 meter? Sama. Sama ya berarti ya? Sementara ini sama, belum ada perbedaan sama sekali lah. Ya itu nanti kalau ada gimana tinggal riset yang lain kayak gitu. Oh, kayak gitu. Oke, jadi untuk regulasinya seperti itu. Dan di event resmi pun regulasi 500 meter sementara belum ada. Untuk slip engine 500 atau slip engine 402 meter belum ada. Nah, kok bisa ngeriset 500 meter itu berarti ini mau ada latihan tanding ini atau gimana Pak Eko? Ya nggak tahu untuk yang punya Mas, yang punya kepengennya gimana ya? Kan 201 udah punya. Iya. Sementara buat 500 meter lah, gini buat main kayak ke sana kayak gitu. Berarti mohon maaf ya. Berarti untuk lawan sebenarnya belum ada. Belum. Cuma Pak Eko mencoba riset aja di jarak nafas panjang sesuai request dari ownernya. Sesuai Kayak request gitu. gitu. Kalau aku Begitu, nggak iya. mikir mau lawan siapa-siapa, nggak mikir Mas. Yang penting kan aku udah mikir mesinnya, yang Iya. lain biar ownernya. Oh, kayak gitu. Iya, ya Pak Eko. Untuk final gearnya Pak Eko, belum juga? Atau kan belum setting ya? Ini dari segi hitungan rasio, sementara ketemunya gearnya tak pasangin segini dulu. Ini belakang ukuran 28. Iya, 28. Depan berapa Pak Eko? 17 itu. 817. Kalau kita lihat langsung itu depan sama belakang hampir sama teman-teman. Hampir sama ukurannya. Kayak gitu. Setting kemarin niatnya siapa yang riset? Davin juga. Davin juga. Davin juga. Jadi Pak Eko itu dekat rumahnya dengan Mas Davin. Jadi untuk riset-riset ataupun setting-setting itu kolaborasi dengan Davin dan juga Pak Eko. Seperti itu ya Pak Eko. Mungkin cukup itu Pak Eko pembahasan kali ini di motor gebrakan baru Pak Eko di jarak nafas panjang 500 meter. Kita tunggu saja teman-teman dipersiapkan untuk latihan tanding dengan siapa. Intinya Pak Eko mempersiapkan mesin semaksimal mungkin kayak gitu. Yang penting tetap jaga atau junjung tinggi sportivitas kayak gitu ya Pak Eko. Oke Pak Eko, terima kasih. Semoga kedepannya Pak Eko dan juga tim kedepannya lebih baik lagi dan Amin. tetap diberikan lebih baik kedepannya kayak gitu. Terima kasih. Dilanjut lagi Pak Eko. Sama-sama.